Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan ialah doa bagi jemaat yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa suratan Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, memberitakan Injil itu berjalan seiring dengan berdoa. Doa merupakan sumber kekuatan bagi pemberita Injil maupun penerima Injil. Dan kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21 ini merupakan doa Rasul Paulus bagi setiap jemaat yang ada di Efesus. Dan saat ini kita akan belajar mengenai doa Paulus. Apa saja isi dari doa Rasul Paulus? Yang pertama, isi doa Rasul Paulus ialah agar Allah menguatkan dan meneguhkan jemaat. Ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, batin manusia adalah hati atau jiwa. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Ada suatu doa Paulus supaya setiap sidang jemaat Tuhan itu menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Rindu untuk setiap jemaat itu dikuatkan dan diteguhkan. Dikuatkan dan diteguhkan berarti diperkokoh lebih lagi dari keadaan mereka saat itu. Supaya mereka dengan kasih karunia yang melimpah dan berbagai kecakapan rohani untuk menuaikan tugas, menahan godaan, bahkan menanggung penganiayaan. Paulus berdoa agar mereka dikaruniakan dengan kasih karunia untuk mereka dapat menanggung segala sesuatunya. Rasul Paulus berdoa supaya hal itu terjadi menurut kekayaan kemuliaannya, sesuai dengan kuasa Tuhan, sesuai dengan belas kasihan Tuhan, dan sesuai dengan kasih karunia di dalam kemuliaan Tuhan. Dan jelas semua ini terjadi oleh rohnya yang mengerjakan langsung di dalam batin setiap umat-umatnya, di dalam hati, di dalam jiwa setiap umat-umatnya. Kekuatan dari roh Allah merupakan kekuatan yang terbaik. Karena apa Bapak Ibu? Karena kekuatan dari roh Allah itu bekerja dari dalam diri manusia. Kekuatan roh Allah ialah kekuatan yang memampukan setiap umat-umat Allah untuk melayani Allah dan melaksanakan tugas sebagai umatnya, serta untuk bertekun di dalam Dia dengan keteguhan dan sukacita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Lalu yang kedua, apa isi doa Paulus yang kedua? Yaitu agar jemaat dapat berakar dan berdasar dalam kasih. Ayat yang ke-17 saya akan bacakan firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka menggunakan kalimat seperti ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berdoa agar iman kepercayaan sidang jemaat Tuhan, agar iman kepercayaan mereka yang membuat Kristus berkenan tinggal, yang membuat Kristus berkenan diam di dalam mereka. Sebagaimana kita tahu bersama dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, ketika Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus,
maka kita akan semakin bertumbuh. Dan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 ini, Paulus memakai metafora tumbuhan, yaitu akar, dan bangunan, yaitu fondasi. Dan kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu berakar. Secara rohani, fungsi akar dalam kehidupan kita ialah sebagai fondasi hidup yang membuat kita kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus tinggal di dalam kita dan kita berakar di dalam Dia, dan kekuatan darinya yang menguatkan setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Lalu yang kedua, selain berakar, doa Paulus yaitu supaya jemaat berdasar di dalam kasih. Kita tahu bersama bahwa Allah ialah kasih. Dan dengan demikian, berdasar dalam kasih memiliki arti iman kita itu dibangun di atas Kristus. Apa yang dimaksud dibangun di atas Kristus? Dibangun di atas Kristus artinya membawa setiap aspek kehidupan kita agar kehidupan kita berpusat hanya kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Dan dengan demikian, setiap aspek kehidupan umat-umat Tuhan, setiap aspek kehidupan orang percaya menjadi sesuai dengan kehendak Kristus. Itu sebabnya Paulus berdoa agar setiap sidang jemaat Tuhan berakar dan berdasar di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, isi doa Paulus yang ketiga di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19a, agar jemaat dapat memahami kasih Kristus. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19a. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Kata dapat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi dalam bahasa aslinya menggunakan kata esistio yang berarti memiliki kekuatan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan yang dimaksud di sini bukan jelas berasal dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang dimaksud ini merupakan kekuatan dari Allah. Karena apa? Karena pemahaman terhadap kasih Kristus tidak bisa hanya mencakup aspek intelektual kita saja, sehingga tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Dengan mungkin sebagai contoh dengan hanya membaca buku-buku saja, dengan kita belajar teologi saja, tidak sanggup ya untuk kita memahami dengan benar hanya dengan cara-cara seperti itu saja. Tetapi untuk mencapai pemahaman yang benar tentang kasih Kristus diperlukan doa. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan bagi jemaat yang ada di Efesus agar mereka dapat memahami kasih Kristus yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang melampaui segala pengetahuan. Kasih Kristus yang sungguh besar, sungguh ajaib di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Lalu bukan hanya itu saja. Lalu isi doa Paulus yang selanjutnya, yang keempat, kita temukan di dalam ayat yang ke-19 bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Doa Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus yang keempat, agar mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apakah yang dimaksud dengan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-19, kita temukan arti dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, yaitu kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Jadi yang dimaksud dengan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah ialah kita sebagai umat-umat Allah itu menjadi serupa sama seperti Kristus. Serupa dalam apa? Yang pertama, serupa di dalam posisinya, yaitu menjadi anak Allah yang memiliki hubungan intim, yang memiliki hubungan erat, mendalam, serta menyatu dengan Bapa. Yang kedua, serupa dalam apa? Serupa dalam karakter dan sifat-sifat Allah yang mencerminkan kepribadian Allah.
Lalu yang ketiga, serupa di dalam caranya menjalani hidup, yakni melakukan kehendak Bapa. Ini yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan agar sidang jemaat Tuhan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, agar setiap sidang jemaat Tuhan dapat memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, agar setiap sidang jemaat Tuhan berakar dan berdasar di dalam kasih, agar setiap sidang jemaat Tuhan dikuatkan dan diteguhkan di dalam Kristus. Lalu Rasul Paulus bukan hanya sekedar berdoa Bapak Ibu, tetapi ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 kita akan baca, ini menunjukkan keyakinan Paulus akan setiap doa-doanya. Efesus 3 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, Paulus bukan hanya sekedar berdoa, tetapi Paulus meyakini kebesaran Tuhan di dalam setiap doa-doanya. Dia yakin dan percaya bahwa ketika dia menaikkan doa kepada Allah, Allah tidak hanya mendengar doanya, tetapi Allah juga mampu mengerjakan lebih dari apa yang dia doakan, bahkan lebih dari apa yang dia pikirkan. Itu sebabnya dia dengan yakin, dengan penuh percaya, dia menaikkan setiap doa-doanya kepada Allah. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa Paulus ini juga menjadi doa para hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Bagaimana gembala yang selalu mendoakan kita sebagai sidang jemaat Tuhan untuk kita semakin bertumbuh lagi di dalam Kristus. Sama seperti doa Paulus, agar setiap kita sidang jemaat Tuhan dikuatkan dan diteguhkan di dalam Kristus. Agar setiap kita sidang jemaat Tuhan berakar dan berdasar di dalam Kristus. Agar setiap kita dapat memahami kasih Kristus dan agar setiap kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan juga biarlah bukan hanya para hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi setiap kita sidang jemaat Tuhan, bukan hanya gembala yang berdoa bagi setiap sidang jemaat, bagi setiap kita sidang jemaat Tuhan, tetapi biarlah kita sebagai sidang jemaat Tuhan, umat-umat Allah juga menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita meminta agar Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Dan di dalam semuanya itu kita sama seperti Paulus, dia meyakini akan setiap doa-doa yang dinaikkan. Setiap kehidupan kita juga harus yakin, setiap kehidupan kita juga harus percaya kepada Allah yang mengerjakan jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Karena kita tahu bahwa Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita, umatnya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini biarlah menguatkan, memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita akan tutup di dalam doa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi umat-umat Tuhan dan kami rindu agar setiap kehidupan kami dapat memahami setiap kasih Tuhan, agar setiap kehidupan kami lebih dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Setiap kehidupan kami semakin berakar berdasar di dalam Engkau, dan biarlah setiap kehidupan kami dipenuhi dalam kepenuhan kealahan di dalam setiap kehidupan kami menjadi serupa sama seperti Engkau Tuhan Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap doa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang mendoakan setiap kehidupan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga mau terus berkomitmen untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kami tetap percaya meyakini Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati setiap kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.